ya, dia tidak memiliki banyak pencapaian seperti R32 yang mendapat julukan Godzilla. Terus R34 dia populer di TV Fast and Furious. Terus feature yang saya suka, detail banget ya, Godzilla arsirannya kayak art, kayak ink art gitu, kayak digambar pakai tinta gitu. Yo halo guys, jumpa lagi dengan VR2Toys di video nomor 43 ya. Di dua video terakhir kan saya banyak membahas item Europe ya, European mobil-mobil Eropa, Bugatti. Nah, sekarang saya kembali ke root kita, yaitu perjepangan guys, GDM. Nah, di sini saya akan membahas ini, Godzilla R33. Nah, gimana keseruan pembahasan dan unboxingnya? Like, comment, subscribe, bunyikan tombol lonceng VR2Toys. Let's go. Nah, ini adalah Hot Wheels reguler ya, R33 Nissan Skyline GTR BCN R33. Ada livery Godzilla di sini ya, livery Godzilla, dan ada yang warna putih. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas ini guys. Sekarang yang silver dulu ya, karena saya ingin mengunboxing ini, mereview, dan agar dia bisa bergabung dengan teman-temannya di sini. Nah, ini harus bergabung bersama teman-temannya di situ. Kita mulai dari packagingnya. Ini ya, Godzilla Hot Wheels ayam. Ini ada HWC import kayak gini. R33, saya nggak tahu kenapa R33 itu paling underrated ya di antara keluarga GTR yang lain, tapi saya paling suka karena wajahnya pas gitu, nggak pas saja dilihatnya. Kalau R33 kan pipih, kalau R34, R35 makin gede gitu, jebobok lah istilahnya kalau kata orang Jawa. Nah, betul, padahal menurut saya R33 ini yang paling pas lah, nggak terlalu gede, nggak terlalu pipih. R3 itu kan lebih pipih dari ini. Ini pas sih secara komposisi. Tapi secara mobil ini paling underrated, nggak tahu kenapa. Kalau saya tanya-tanya ke teman saya, itu karena mobil aslinya ya, dia tidak memiliki banyak pencapaian seperti R32 yang mendapat julukan Godzilla. Terus R34 dia populer di TV Fast and Furious. Terus R35 banyak bersaing, bahkan dijuluki supercar killer. Nah, ini paling inferior sih mobil ini guys, biasa-biasa aja. Tapi kan kalau diecast kan kita ngomongin tampilan ya. Nah, mobil aslinya kayak gimana, ya itu selera sih. Kalau saya sih selama tampilan sesuai selera ya udah. Apalagi ada ini guys, si Godzilla ini ikonnya ya. Nah, waktu saya diskusi guys terkait mobil ini, mobil aslinya, bersama teman saya, dia itu underrated alias kurang dihargai karena dia itu terjepit di antara dua legenda yang memiliki banyak pencapaian ya kan. R32 bawahnya dia, kakaknya itu menang di Australia, masuk di liput majalah, banyak memenangkan balapan. R34 adiknya ini, dia banyak muncul di film-film, banyak muncul di video game ya kan. Nah, dia terjepit antara dua legend itu, dan dia dirilis ketika Nissan sedang, kalau nggak salah, sedang mengalami krisis ekonomi, krisis secara keuangan atau gimana gitu. Jadi secara marketing dia tidak terlalu diboost guys, si R33 ini agak sial sih ya memang. Tapi terlepas dari bagaimanapun juga, ini tetap masuk keluarga GTR dan masih menyandang nama Nissan Skyline guys. Jadi saya kumpulkan aja R32, 33, 34, 35, banyak sekali saya 35, dan ada keluarga yang lebih tua lagi, saya lupa namanya, yang warna ungu ini, Nissan reguler juga. Itu juga bakal saya bahas nih untuk review unboxingnya ya. Oke, kita langsung ke pembahasan detailnya guys. Jadi kita langsung aja ke karnya. Ada Godzilla di sini, terus Hot Wheels, terus 96 dari 250 ya. Ini ilustrasinya kayak ini, keren banget guys. Keren banget ilustrasinya. Ada logo GTR di situ, 5/10 HWC import 3+. Nissan Skyline GTR BCN R33. Saya BCN ini kurang tahu artinya apa. Kalau teman-teman tahu silahkan komen ya. Mattel. Blisternya tidak fit to car karena bukan premium ya. Ini premiumnya keluar R33 itu di modern klasik bareng sama adiknya juga R32. Ini bakal aku share sih premiumnya nanti ya. Tapi dilus atau enggak saya belum tahu. Kayak gitu sih. Card SNI belakangnya Hot Wheels, naiki harga kantongannya 34, tapi saya ini beli di marketplace harga 40 sekian ya, 45 kalau nggak salah. Seperti ini, kode-kode, ada selotip untuk memperkuat gantungan, HWC import.
Nissan sekalian GTR BCNR 33 BCN saya kurang tahu apa ya. HWC import. Lisensi kita cari lisensinya guys. Ini Godzilla selalu nomor 1 Hot Wheels kalau soal lisensi ya. Paling top lah. Ini recycle. Nah, kayak gitu aja. Oke, langsung aja kita unboxing. Aduh, sayang banget kartunya. Nah ini guys, setelah disobek karena kayak gini ya. Sayang sekali sih sebenarnya, tapi tidak apa-apa, buang aja. Nah kita langsung ke pembahasan detailnya guys. Minusnya langsung kelihatan ya. Lampu depan polos, logo GTR ini cetakan aja polos, lampunya polos. Ini memang keluaran Hot Wheels yang beberapa tahun lalu ya. Rasanya tahun 2023-2024 sih ya rasanya ini. Yang warna putih itu 2023 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Nah ini jadinya karena keluaran lama jadi polos kayak gini. Hot Wheels itu kalau belakangnya full lampu, depan polos, belakang kayak gitu sih teorinya. Tapi sekarang Hot Wheels itu mulai catch up lah dengan dunia diecast dan mini scale. Jadi detail-detailnya mulai dilengkapi guys Hot Wheels era sekarang. Meskipun misalnya Majoret kan pakai itu ya Mika ya, Hot Wheels pun nggak perlu ngikutin Mika, yang penting full tampu aja sudah cukup sih, kayak yang di premium sudah cukup buat saya sih ya, saya pribadi sih ya. Oke, kita langsung ke item ini. Lampu polos, logo GTR polos, air intake ini khasnya R33 ya. Grillnya cetakan kayak gini guys. Bentar, saya carikan angle. Nah grillnya kayak gitu, kelihatan jelas ya, kayak gitu. Ada tonjolan 2 kayak gini di cupnya standar banget sih, standar banget kayak gini. Kacanya nggak terlalu kinclong, tapi saya lihatnya pas sih, kejernihannya nggak terlalu jernih juga nggak terlalu hitam, pas banget ini. Nah ini feature yang saya suka, detail banget ya, Godzilla arsirannya kayak art, kayak ink art gitu, kayak digambar pakai tinta gitu. Terus ada mobilnya kan metal, silver gelap, terus cakarannya gini silver, garang sih menurut saya. Saya beli karena livery ini, guys. Terus ada Godzilla, terus ini ada hulu vida karena Godzilla Hot Wheels, terus stop lamp, terus ada tonjolan satu stop lamp lagi kayaknya. Lampu sign dan stop lamp, bukan stop lamp sih, line sign maksudnya ya. Terus ini ada tempat masukin bahan bakar belakang. Velgnya lumayan pas sih ya, tapi harusnya bisa diimprove. Kalau ada stok nanti bakal saya ganti pakai yang resin biar lebih mantap lagi. Spoilernya kayak gini, cetakannya nggak terlalu rapi ya, agak bocel-bocel gini. Ada bocel-bocelnya kayak gini cetakannya. Nah, lampunya tampu lumayan sih, lumayan ada tampunya, ada logo GTR lumayan ya, logo GTR lumayan. Terus ada tonjolan kayak gitu. Nah, di lampunya ada lampu apa? Plat nomor, ada logo GTR juga, dan kayaknya tidak center guys, kayaknya nggak terlalu center. Nah itu knalpotnya kayak gitu. Sisi sini sama, harus sama guys. Ini yang berharga dari item ini ya, ini Godzilla-nya ini. Gimana suaranya guys? Gitu. Hot Wheels, lampu sign Godzilla Hiragana, dan ini logonya khas ya, fontnya di film Godzilla juga kayak gini. Terus ada cakaran warna silver kayak gini. Setirnya setir kanan Asia ya, depannya kayak gini. Siluetnya kayak gini. Dibilang klasik juga nggak terlalu, dibilang modern juga nggak. Ini mobil yang tengah-tengah, di era tengah-tengah 90-an. Justru banyak mobil-mobil GDM yang ikonik muncul di era itu ya, karena era kejayaan ya kalau saya bilang. Civic, GTR R34, R33, R32 kayak gitu sih. Ketemu minusnya lagi yaitu nggak ada spion sama tampu depan polos-polos saja kayak gitu. Tapi yang menguatkan identitinya ini. Nah karena identitinya kuat as a branding Godzilla GTR ya, ini akhirnya saya replace. Ini yang menguatkan, yang berharga dari item ini ya.
Untuk base-nya biasa aja plastik. Di sini ada knalpot putus di tengah-tengah sini katanya. Ada rivet seperti biasa. Terus desain sekalian GTR 33 Hot Wheels, kode-kode made in Malaysia masih ini. Kayak gini aja sih. Mungkin saya sarankan untuk teman-teman yang sangat suka GTR ya, yang sangat suka sekali ya. Karena R33 ini yang agak underrated kalau dibandingkan sama kakaknya dan adik-adiknya gitu ya. Tapi untuk melengkapi oke lah. Ini premium juga aku tungguin guys. Yang ada livery Godzilla ini ya, edisi Godzilla ini wajib banget diserok. Kita saya mungkin dari saya. Nah ini mungkin akan gabung bersama teman-temannya di sini. Nah itu pas tinggal ada satu slot yang kosong. Nah ini saya masukkan. Nanti saya perlu beli kotak kayak gini lagi sih guys. Kotak-kotak akrilik kayak gini agar mulai penuh. Dan ini masih ada yang ini, masih ada si ini ya. Itu belum punya rumah, nanti kan saya akan beli lagi kayak gitu. Itu sih dari saya, mungkin like, comment, subscribe, bunyikan tombol lonceng. VR to Toys, ciao. GTR